Manu Sonda Channel. Nah, pada video kali ini gue mau ini nggak ngasih tutorial ya, tapi gue ngasih tahu kalau gue mau spuring dan balancing mobil ini Fortuner, yang all new Fortuner ya, yang udah facelift, yang sama seperti VRZ, tapi ini kelasnya masih di bawah VRZ. Nah, kenapa mau gue spuring balancing? Karena mobilnya udah 70.000 km dan belum pernah dilakukan seperti itu. Dan gue ngerasa spuring itu butuh karena udah mobilnya udah agak kalau ketika setir agak lurus. Jadi tapi arah mobil ini agak belok ke kanan sedikit ketika di jalan tol atau jalan lurus yang lempeng ya. Oke, sekarang gue mau ke bengkel langganan gua yang ada di Harapan Indah, Bekasi. Lokasinya di Harapan Indah, masuk sampai ketemu ke arah Evolia atau Pasar Modern, kemudian lurus lagi sampai ketemu Patung Kuda. Nah, nanti putar balik dikit, itu kita temuin yang namanya toko Multiban. Nah, di sana itu recommended banget. Kenapa? Karena yang pertama harganya sangat terjangkau. Kemarin gue udah nanya untuk harga spuring untuk semua jenis mobil itu harganya cuma 95.000. Lu bayangin, di tempat lain mungkin nggak ada yang semurah kayak gini ya. Dan dia udah menggunakan alat modern, tentunya udah pakai monitor, udah pakai apalah itu namanya, gue nggak tahu, yang pakai kayak laser gitu. Terus ada di setiap sisi ban ada kayak sayapnya, nggak tahu gua. Pokoknya alat-alat untuk spuring yang udah modern ya, bukan kayak bengkel-bengkel jadul dulu atau yang manual. Nah, ini jadi semuanya akan tertulis detail dan tercatat oleh komputer sehingga lebih presisi dan lebih terjamin untuk settingannya. Selain itu, untuk balancing di toko Multiban ini sangat gua bilang juga murah ya. Untuk ban standar atau mobil-mobil standar yang kecil, bukan SUV ya, seperti Xenia, Avanza atau apa ya, mobil-mobil low MPV gitu, sedan, itu harganya cukup terjangkau. Jadi harganya adalah 20.000 per ban. Jadi satu bannya itu 20.000. Dan kalau total 4 bannya di balancing itu jadi 80.000. Tentu murah dong buat harga segitu. Kemudian untuk mobil yang jenis SUV ini di harga kalau nggak salah 35. Iya, 35 dikali 4. Karena bannya emang lebih gede ya, bukan berarti harus sama juga, karena emang bannya lebih gede dan jenis mobilnya juga berbeda. Oke guys, mungkin segitu aja. Kenapa gue harus balancing? Ya karena gue sekalian aja sama spuringnya. Jadi biar ketika ban dicopot kita balancingin lagi, supaya karena ini mobil sering jarak jauh ya, jadi kita butuh itu. Takutnya kalau ada apa-apa di jalan ketika ban tidak stabil ataupun ban terasa bergetar pada kecepatan tinggi, nah lebih baik gua sedia payung sebelum hujan. Oke. Untuk sporingnya ya itu tadi gua udah bilang, kalau dalam keadaan lurus setirnya mobil ini agak miring ke kanan, tapi sedikit banget. Tapi itu lebih baik kan gue perbaikin dulu sebelum menambah hal-hal yang lain terjadi, hal-hal buruk ya. Kenapa spuring itu penting? Karena itu membuat ban itu akan cepat habis dari sisi kemiringan ataupun dari sisi karena ban memaksa untuk belok tapi kita maunya lurus. Nah, jadi otomatis kan posisinya itu nggak apa ya,
bisa dibilang nggak tepat ya. Jadi ban yang harusnya lurus tapi dia posisinya agak miring karena power steeringnya karena apanya ya, gue nggak tahu namanya, lupa. Jadi karena dia setir harus lurus tapi ban dia memaksa untuk belok sedikit. Nah itu akan terjadi banyak gesekan pada aspal sehingga ban itu akan cepat habis. Entah itu bannya modelnya mau miring kemiringan belok berapa derajat, itu otomatis membuat ban akan cepat habis. Dan habisnya itu nggak akan seimbang, bisa aja cuma setengah, bisa aja cuma sebelah kanan, bisa aja cuma sebelah kiri dalam satu ban atau salah satu dari ban yang kanan atau kiri. Nah itulah gunanya spurring, supaya ban tetap awet dan juga nyaman dikendarai. Oke, kita langsung aja ke toko bannya di Multiban. Sampai ketemu di sana dan nanti gue langsung videoin gimana proses spurring dan balancingnya. Yang bagian dalam ditambahin 80, yang bagian luar ditambahin 80, yang bagian dalam ditambahin 15. Batangnya 5 gram, berarti sampai 80 itu butuh. Di satu ini 5 gram. Sekarang bagian dalam. Ini butuhnya 4 batang ke bagian. Berarti pengen naik, ini pengen gede. Itu mah kerjanya gini.
Masih kurang 5. Semua berarti udah balance. Sekarang kita ganti ban selanjutnya. Bukan dua. Lu pancing. Dia megang ya? Ya, tapi nggak bisa pancing. Apa? Nggak bisa pancing. Nggak bisa pancing. Jadi bisa tapi tembak. Mana balan aja nggak bisa. Aduh. Jalan gue yang mancang nih. Enak banget kamu tinggal masang. Ya enak dulu lah tinggal balan. Kamu gimana? Woi, yang disuruh siapa malah nyuruh kalian? Tukang-tukang gitu. Sekarang udah seimbang. Jadi untuk ring 17 itu emang sedikit lebih effortnya lebih ya, karena dia ringnya lebih lebar. Kamu tuh nggak habisin ya? Ini sekarang udah selesai, untuk bagian depan dipasang lagi. Nih akibat kalau dia nggak rata atau seimbang, perlu di spuring, efeknya kayak gini, sebelah botak. Sedangkan yang bawahnya masih rata, masih tebal. Beda sama ini yang masih ada ulirnya. Tetap ya semua. Nah rencana juga yang ini ada sedikit botak, jadi yang bagian depan yang udah mulai botak mau gue pindah ke belakang supaya yang di depan lebih awet, karena yang di depan harusnya lebih tebal, harus yang lebih bagus karena standar roda, pemasangan roda yang benar itu yang bagus itu biasanya taruh di depan, karena saat kendaraan melaju kalau terjadi apa-apa pada saat melaju itu yang depan emang harus lebih bagus. Kalau yang depan ditaruh yang jelek, ketika ada kejadian ban meletus itu sangat berbahaya untuk kendaraan, karena kendaraan bisa terguling. Sekarang kita ngelepas yang bagian belakang. Lanjut ke ban bagian belakang.
Prima security deh kok. Wih. Stabil, balance. Jadi nol semua ya. Oke, ini adalah ban terakhir. Dan ternyata balance 0-0. Oke. Pilih. Posisi mobilnya lagi ngambang ya. Lagi ngambang. Dan semua. Oke, sekarang udah masuk ruang scoring. Ini pasang apa? Titik target. Target. Biasa Ya kan minta naik awas sensornya. Jadi peralatan di sini udah komplit ya. Ada layar monitor gede. Dan di bawah juga ada, itu untuk montir yang ada di bawah nanti supaya melihat dari sana juga. Selanjutnya ini adalah side of sensornya yang akan menangkap dari titik target tersebut. Kemudian dari titik target tersebut akan dibaca oleh komputer menuju ke monitor. Ini sekarang proses pengisian data jenis kendaraan. Terus gue bisa ngeliat rame terus nih
benar. Kemudian mobil akan dimundurkan. Berapa ya? Berapa ya? Ini sudah lulus atau belum? Bukan berapa? Kira apa ya? Sekarang lagi proses pencokaan nih. Jadi ini garis-garisnya harusnya diikat semua, tapi ini pada miring. Bahasnya apa kamu ya? Proses lagi penyetelan supaya sempurna. Bagian kiri. Oke, sekarang udah pada hijau semua ya. Tinggal finishing aja.
Yang ini sampai ini kok jauh? Mentok itu. Oh. Udah sama-sama 3 derajat. Jadi tadi 4 sama berapa tadi kan jauh banget. Iya. Itu udah sama-sama itu. Jadi yang gue lakukan spike-nya. Spike. Karena udah di data sama itu. Ini tinggal nunggu hasil dari training ini. Guys, jadi udah beres hari ini. Sekarang gue mau balik sekalian ngetes udah enak belum. Yuk mas, makasih. Yuk. Jadi total hari ini untuk balancing dan spuringnya itu 225. Kenapa? Jadi tadi sekalian nambah angin itu 10.000. Untuk spuringnya itu promo. Jadi dan itu tertulis garansi ya 2 minggu. Jadi kalau ada apa-apa selama 2 minggu ini yang masih terasa nggak enak buat mobilnya, untuk masalah kaki-kakinya, untuk masalah kenyamanan berkendaranya, bagi entah mungkin masih setir masih miring atau ban bergetar dalam kecepatan tinggi, itu kalian masih bisa klaim garansinya selama 2 minggu ini. Terus untuk balancing yang ring 17 nya itu harganya 30.000 per ban, yaitu jadi total untuk 4 pieces ban itu 120.000. Nah, ternyata murah ya. Jadi gue tadi salah bilang kalau 45.000 atau 35 ya. Ups. Jadi gue salah kasih tahu kalau ternyata harga balancing ban mobil Fortuner ring 17 ini adalah 30.000 per ban ya. Jadi total 120.000 ditambah spuringnya 95.000 dan isi nitrogen untuk 4 ban itu 10.000, jadi total 225.000. Oke, sekarang kita pulang. So, jadi gue mau ngebacain hasilnya juga nih. Jadi banyak ternyata setelah di spuring emang ban gue itu miring banget ya. Maka dari itu gue kalau nggak di spuring mungkin nggak bakal tahu hasilnya. Ternyata ban gue tuh miring. Makanya tadi si abangnya bilang kalau bannya udah habisnya tuh sebelah doang. Jadi nggak rata mulus karena habis ini pemakaian, tapi karena habisnya tuh cuman sebagian aja, nggak rata habis. Jadi karena bannya miring, makanya dia kemakan sebelah doang. Jadi karena ban miring, makanya kemakan sebelah doang. Nah, itulah fungsi dari spuring. Maka dari itu, bagi kalian yang punya mobil, gue rekomenin paling nggak minimal itu setahun sekali buat spuring ya, sekaligus balancing lah. Hitung-hitung meskipun balancing nggak berubah atau gimana, siapa tahu seiring berjalannya waktu balancing itu tetap dibutuhkan untuk mengurangi getaran-getaran, karena masa ban juga kan lama-lama habis tuh. Ketika ganti ban baru atau ban lama habis itu harus tetap di balancing. Jadi paling nggak setahun sekali minimal itu kalian harus lakukan spuring dan balancing. Karena ya gitu, kalian rugi sendiri ntar kalau spuring, kalau ban miring yang kemakan cuma sebelah doang, yang sisi lainnya itu utuh, kan sayang dong. Nah, kalau bisa semua itu seimbang sesuai sama standar pemakaian. So, sekarang gue mau ngebacain hasil dari spuring tersebut melalui data ya.
Jadi untuk bagian depan, ban kiri kanan, untuk casternya yang tadinya 3,4 bagian kiri 3 derajat 34 dengan toleransi 2 sampai 4 itu adalah sekarang menjadi 3,57 3 derajat 57. Yang tadinya 3 derajat 34 sekarang 3 derajat 57. Jadi semakin naik. Untuk yang kanannya yang tadinya 3 derajat 00 sekarang menjadi 3 derajat 11. Untuk kamber kiri yang tadinya 0,12 sekarang menjadi 0,13. Terus yang kanan tadinya minus, bayangin ya, kanan emang lebih parah. Tadi emang jadi permulaannya itu 0 derajat minus 0,43, terus sekarang menjadi 0,10 dengan toleransi 0 sampai 40. Jadi sedangkan tadi udah minusnya 40, 43, dan itu udah banyak banget ya. Selanjutnya kaki, bagian kaki kiri kanan itu ini ada jumlah ya, jadi total langsung aja itu keseluruhannya yang tadinya 0,41 derajat, sedangkan toleransinya itu adalah 0,6 sampai 0,18. Nah itu kan udah kelewat banget tuh. Yang tadi awal mula sebelum dispuring itu 0,41, toleransi standarnya itu adalah 0,06 sampai 0,18 maksimal. Nah, setelah dispuring menjadi 0,12 derajat. Ya begitulah untuk kaki depan memang bermasalah. Terus untuk bagian sudut-sudutnya masih tetap ya, sudut api tetap, putaran tetap, perubahan kurva tetap, terus beda lebar lintasan yang tadinya 0,47 sekarang menjadi 0,66. Terus beda dasar roda, awalnya 1,20 derajat atau inch, nggak tahu gua bacanya gimana, sekarang menjadi 1,09. Ya seperti itulah hasil datanya. Gua nggak terlalu ngerti, yang pasti dari segi angka yang gue lihat ya, secara pemahaman gue emang untuk bagian kaki depan terutama rodanya itu derajat kemiringannya emang jauh banget. Nah itu juga efek dari pemakaian yang sudah lama, memang mungkin dari seringnya jalan di yang jalan tidak rata sehingga membuat kaki-kaki juga pasti ada efek sampingnya, yaitu salah satunya miring atau tidak balance lagi, sehingga kita perlukan perbaikan. Terima kasih buat kalian yang udah stay nonton video ini. Bagi kalian yang punya pertanyaan tentang spuring dan balancing atau info mobil terkait dengan mobil ini, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk terkait lokasi ada di Harapan Indah, nanti gue kasih link sekaligus Google Maps-nya supaya kalian bisa datang dan mampir. Jadi gue nggak serta-merta promoin toko ini ya, tapi emang gue di sini sharing aja. Kalau di sana itu tempatnya nyaman, servisnya enak, pelayanannya mas-masnya, montirnya itu semuanya ramah, dan pokoknya top deh. Gue bakal balik lagi dengan, terutama ya harganya terjangkau buat gue, karena apalagi kondisi kayak gini lagi pandemi. Sampai gue juga lupa bawa masker. Sebenarnya ada masker, cuman sampai gue lupa pakai masker. Tapi gue nggak berkontak fisik sama mereka ya. Dan di sini juga gue udah ada disinfektan. Nah selanjutnya
Nah, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol di bawah, karena subscribe itu gratis. Oke guys,